Strongsville, Costco. Seseorang baru saja ditembak di pintu keluar. Seseorang ditembak di Costco. Iya. Penembakan di Costco, para pembeli berhamburan dan pria itu, menurut polisi, menarik pelatuk. Hey, AC bilang, kamu bisa dapat irama yang harus aku makan. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Jika kamu pernah berbelanja di Costco, kamu tahu kamu ke sana untuk membeli paket tisu toilet ukuran besar, makanan hotdog murah, dan penawaran menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan. Namun, baru-baru ini, pada suatu Sabtu sore, para pembeli dan karyawan di Costco di Ohio berlamatkan diri ketika seorang sopir truk dari Texas masuk dengan truk besarnya. Kasus ini membawa kita ke Strongsville, sebuah pinggiran kota di selatan Cleveland. Ini hari Sabtu, 25 April, sedikit lewat pukul 5.30 sore. Christian Bryant telah memarkir truk besarnya di area tempat para sopir truk jarak jauh Costco menurunkan muatan mereka. Kamu bisa melihat Christian Bryant berjalan menjauh dari truk dan menuju ke area parkir. Bryant keluar dari area pengiriman itu dan berjalan menuju toko. Tidak ada yang tampak aneh, tapi kamu bisa melihat dia membawa sesuatu bersamanya. Sekarang, waktunya tepat sebelum pukul 17.45. Para pembeli datang dan pergi seperti yang bisa kamu lihat dari rekaman kamera pengawas ini. Saat itu ramai, seperti biasanya di hari Sabtu. Melalui salah satu jendela, kamu bisa melihat jika kamu memperhatikan dengan sangat seksama bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar toko. Polisi mengatakan Christian Bryant mengeluarkan senjata yang ia bawa dan menembak seorang karyawan Costco, namanya Randy Corrigan. Suara tembakan mengejutkan para pembeli. Pada satu titik, seorang wanita berpakaian hitam berlari masuk ke dalam toko, sementara pelanggan lain tampak membeku sejenak. Lalu para pembeli mulai berhamburan. Seorang pria berbaju putih berhenti, meninggalkan keranjangnya, dan berlari menuju pintu sambil menarik seorang wanita ke arahnya. Saat rekaman video pengawas diputar, Anda bisa melihat para pegawai toko berlari menuju pintu toko. Pintu masuk Costco mulai kosong. Dan kemudian panggilan 911 masuk. 911, keadaan daruratnya di mana? Costco. Seseorang baru saja ditembak di pintu keluar. Seseorang ditembak di Costco. Iya. Apakah orangnya masih bernapas? Aku tidak tahu. Aku lari ke arah yang berlawanan. Oke, maaf, tunggu sebentar ya. Iya. Apakah korbannya laki-laki atau perempuan? Maaf, apa? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Kamu tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak melihat siapa, tapi saya hanya mendengar suara tembakan. Kamu tahu nggak orang yang menembak mereka masih ada di sana atau tidak? Saya tidak tahu. Ada mobil yang pergi, tapi saya tidak melihat ciri-ciri lainnya. Tidak apa-apa, tunggu sebentar ya. Saya akan mulai mengirim orang ke sana. Saya masih punya beberapa pertanyaan lagi, jadi jangan tutup teleponnya ya. Tapi pastikan kamu tetap aman. Kami akan pergi ke belakang toko, kami akan keluar. Saya akan menutup teleponnya, kamu segera cari tempat aman. Kalau kamu punya informasi lain, segera hubungi kami lagi ya. Oke, baik. Bukan hanya satu panggilan ke 911, ada beberapa. 91, ayo menuju lokasi keadaan darurat. Jadi kamu tahu toko Costco? Iya. Dan Strongsville di sana? Tidak ada yang menyalakan kembang api. Sepertinya hanya ada suara tembakan. Oke, tunggu. Semua orang ada di sana. Pak, apakah Anda berbicara tentang Costco dan Strongsville? Iya. Oke, Anda bilang ada tembakan. Iya. Berapa banyak? Orang-orang berlarian kemana-mana. Oke, di dalam atau di luar toko? Aku tidak tahu. Aku ada di mobil ayahku. Ada orang-orang benar-benar. Di mana-mana? Saja. Kamu tidak melihat penembak itu? Tidak, aku hanya mendengarnya. 911, apa keadaan darurat Anda? Ada penembak di Costco. Di luar atau di dalam atau di luar? Di luar Costco, mereka baru saja, orang ini baru saja menembak seseorang, beberapa kali tembakan. Orangnya tergeletak di tanah. Pelaku penembakan itu masih berdiri di sana. Ada satu orang tergeletak di tanah, di tempat parkir. Satu orang tergeletak di tanah. Kamu bilang satu orang tergeletak di tanah. Ada satu orang tergeletak di tanah. Dia ditembak beberapa kali. Ada satu penembak yang menembaknya dari jarak dekat. Dia membawa pistol jenis tertentu. Oke. Baru saja terjadi penembakan di sana. Dan Teh Joa sedang menjauh sekarang. Oke. Seperti apa penampilan penembaknya? Itu seorang pria, kulit putih, rambutnya agak panjang dan keriting, memakai topi. Apakah jaketnya seperti biru tua? Saya sempat mengambil foto. Tunggu sebentar, biar saya cari wajahnya dulu.
Aku melihat mereka sedang berdiri di sana. Dia berdiri tepat di depan Costco. Dia pikir orang itu memakai celana pendek dan jaket, Tom. Celana pendek dan jaket. Pria kulit putih. Terlihat agak muda. Mungkin agak pemarah, jaket ke-8. Seperti jaket biru tua ber-it's-letting. Aku ingin bilang begitu. Biar aku lihat. Aku sempat ambil foto cepat. Oke. Senjata apa yang dia punya? Itu pistol. Oh, tentu saja tidak ada. Apakah kamu melihat warnanya? Itu semacam pistol. Aku tidak tahu apa-apa tentang senjata. Kamu bisa melihat warnanya apa? Atau tidak? Apakah warnanya hitam? Hitam. Itu adalah pistol hitam. Itu terlihat cukup besar. Oke, tapi kamu tidak melihat kemana dia pergi terakhir kali. Kamu melihat dia masih berdiri di sana. Dia berdiri di sana, di tempat dia menembak pria itu, yang benar-benar tepat di depan Costco. Oke, siapa namamu? Dan kamu sudah tidak berada di area itu lagi, kan? Saya sedang mengemudi pulang, saya baru saja keluar dari tempat parkir. Dan jelas semua orang juga keluar dari tempat parkir itu. Baiklah. Oke, kami sudah mengirim petugas ke sana ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sangat menghargainya. 911. Kejadiannya di kota mana? Hai, Strongsville, Ohio. Baik. Apa? Hey, Wo. Strongsville, Ohio. Iya, kamu di mana? Costco. Oke, ada apa di sana? Sudah, kita selesai. Polisi ada di Strongsville. Costco di Ohio. Oke, tunggu sebentar. Ayo, Walt. Ayo. Orangnya di mana? Maaf, Kamu tahu orangnya di mana? Tidak. aku sedang di dalam dan yang kami dengar hanya itu. Di luar. Dalam. Bu, apakah itu di luar toko atau di dalam toko? Itu di luar toko, itu di tempat parkir. Oke. Saya berada tepat di pintu. Oke, apakah ibu tahu apakah ada yang tertembak? Saya tidak tahu, tapi ada beberapa tembakan yang dilepaskan. Oke. Oke, jadi itu terjadi di tempat parkir ya? Iya, sepertinya itu lebih dekat ke sisi pom bensin. Oke, apakah kamu sedang di dalam toko? Mereka membawa kami ke belakang. Oke. Ya, tetap di sana saja. Kami sudah mengirimkan unit ke lokasi, oke? Apa yang terjadi di sana? Ada tembakan. Berapa banyak? Salah satu teman saya terkena tembakan. Fendi terkena tembakan. Fendi terkena tembakan. Randy terkena tembakan. Randy menyuruhnya menjatuhkan senjata itu, dan pria itu menembaknya. Bisakah Anda memberi saya beberapa informasi? Apakah orang yang melakukan penembakan itu masih ada di dalam toko? Saya tidak tahu. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Apakah mereka keluar ke sana? Tidak. Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Apakah Anda tahu siapa? Ada sesuatu yang sedang terjadi di Strongsville. Ya, Strongsville. Randy ada di sini. Randy bilang, Menjatuhkan pistolnya. Dia terlihat seperti tertembak di tanganku. di mana? Itu tepat di depan toko. Aku rasa mereka menyuruhku memegangnya. Aku benar-benar ketakutan. Pak, orang yang terluka itu ada di dalam atau di luar? Saya rasa itu pria yang memakai celana pendek. Saya rasa itu dia. Hati-hati. Hati-hati dengan dia. Pak? Iya, apa? Orang yang terluka, di mana dia? Oh, dia ada di depan Costco di Strongsville. Di dalam toko atau di luar toko? Di luar toko. Oke, dan menurutmu siapa yang melakukan ini? Apakah orang ini ada di luar? Ya, itu seorang pria kulit putih, tinggi, yang memakai celana pendek dan topi. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya mundur. Saya sudah menjaga jarak di sini. Saya tidak tahu. Apa yang sedang terjadi, oke? Apakah kita melihat senjata pada orang yang diduga ini? Saya melihat senjata dicabut dan saya melihat tembakan dilepaskan. Polisi Strongsville bergegas ke Costco. Di mana dia? Subjek. Dia memiliki rambut panjang keriting, memakai topi dan jaket gelap.
Priya. Siap. Siap. Dia baru saja membawa pisau itu ke saya. Dia baru saja membawa kata-kata saya, bro. Saya dengar kamu. Dia lari. Tenang sebentar supaya kami bisa memberikan pertolongan, oke? 1 detik. Boleh saya ceritakan apa yang terjadi? Oh, ya, saya takut nyawa saya terancam. Saya takut nyawa saya terancam. Saya benar-benar takut nyawa saya terancam. Saya pikir dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati karena ikut geng. Oke, kita sudah selesai. Dia hanya... Lihat. Christian Bryant telah ditempatkan di kursi belakang mobil polisi dan dia membawa ponselnya. Dia terus memutar ulang rekaman di mana dia berkata bahwa pria itu menyerangnya dengan pisau sialan dan dia akan mati karena persekusi berkelompok. Dia ada di mobil polisi ini, tapi Christian Bryant tidak diborgol. Bro, aku cuma pengen ke toko, bro. Dan sekarang Aku cuma pengen ke toko, bro. Itu aja, bro. Dan orang brengsek ini ngedeketin aku bawa pisau, bro. Dan aku langsung panik. Aku kacau, bro. Aku takut nyawa aku terancam. Dia ngedeketin aku bawa pisau, bro. Aku cuma manggil bantuan. Kedua B, ini gampang. Kedua B. Dan sekarang barusan aku lewati 3 atau 4 DSW, bro. Dia mendekatiku dengan pisau. Apa kita butuh lebih banyak petugas medis? Itu bisa semudah ini. Aku pikir dia akan mati. Dia akan mati gara-gara gangster ini. Palsukan aku. 7.140. Kamu bisa dapat irama dengan mudah. Yo. Hey bro, AC bilang kamu bisa kena hajar dengan mudah. Lihat ke atas, AC bilang, kamu bisa kena hajar dengan mudah. Bro, aku takut nyawaku terancam, bro. Orang ini tiba-tiba mendekatiku dengan pisau. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia langsung aja mendekatiku dengan pisau. Kamu bisa kena hajar semudah itu. Hey bro, AC bilang kamu bisa dipukuli dengan mudah. Bro, hey, AC bilang, kamu bisa kena hajar semudah itu. Bro, orang itu, kamu bisa kena hajar semudah itu. Bro, dia bakal mendekati aku dengan pisau. Bro, kenapa kamu mendekatiku dengan pisau? Aku enggak, bro. Aku takut. Mendekatiku dengan pisau. Kenapa kamu mendekatiku dengan pisau? Aku enggak, bro. Kamu mau nangkap aku, AC bilang. AC bilang kamu gampang banget dapat pukulan. Kamu bisa gampang banget dapat pukulan. Christian Bryant sedang merekam dirinya sendiri, dan dia terus memutarnya berulang-ulang. Dan sepertinya dia merasa itu lucu. Dia terus mengatakannya. AC bilang dia bisa lolos dari kasus ini dengan mudah. Lalu semuanya tidak terlihat lucu lagi baginya ketika polisi kembali ke mobil patroli. Senjataku. Tidak, senjataku hilang, bro. Berbalik, apa yang harus saya lakukan?
Keluar dan berbalik? Apa maksudmu? Saat dia mendekati saya dengan pisau, berbalik dan matikan. Dia mendekati saya dengan pisau. Apa yang saya katakan? Dia mendekati saya dengan pisau. Dia mendekati saya dengan pisau. Benar, dia mendekati saya dengan pisau. Berbalik. Dia mendekati saya dengan pisau. Berbalik. Dia mendekati saya dengan pisau. Diam saja dan berbalik. Dia mendekati. Saya dengan pisau itu ada di video. Dia mendekat. Mendekati saya dengan pisau. Ada di Video, kasih tanganmu. Aku lagi disetrum, bro. Lakukan. Lakukan. Dia mendekatiku dengan pisau, ini ada di video. Dia mendekatiku dengan pisau, ini ada di video. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia mendekatiku dengan pisau. Dia mendekatiku dengan pisau, ini ada di video. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa selain membela diri. Semua itu akan kita bahas sebentar lagi. Mendekatiku dengan pisau tanpa alasan. Seorang pria kulit putih mendekatimu dengan pisau tanpa alasan. Seorang pria kulit putih mendekatiku dengan pisau tanpa alasan. Dia mendekatimu dengan pisau tanpa alasan. Sekarang, baiklah. Kamu adalah bagian dari ini, oke? Tarik napas saja, semuanya ada padamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku takut nyawaku terancam. Kita sudah melewati itu sekarang. Kita mau kemana? Ada siapa? Arahkan kameranya. Arahkan kameranya, duduk, berkumpul, duduk. Mengacungkan pisau ke arah saya. Bro, aku cuman mau ke toko, aku nggak ngapa-ngapain. Bro, aku beneran nggak ngapa-ngapain, dia tadi langsung nyamperin aku bawa pisau. Aku ditahan tanpa alasan, bro, aku ditahan tanpa, aku nggak ngapa-ngapain. Saya nggak, pak, saya sopir truk, cuma mau ke toko kelontong, itu saja. Saya nggak tahu apa-apa. Orang ini cuma orang kulit putih yang mendekati saya dengan pisau. Truk saya di sana, truk saya itu. Pak. Ya. Anda pegang ponsel saya. Ponsel saya. Pak, truk saya sopir truk. Pak, saya sopir truk ya. Truk saya. Mendekati saya dengan pisau, saya seharusnya ngapain? Penembaknya adalah Bro, ini gak bener, bro. Dia gak niat ngelakuin ini. Cuma mau belanja doang, bro. Pak, saya takut nyawa saya terancam. Anda berhak untuk tetap diam. Saya sedikit diarahkan. Saya takut nyawa saya terancam. Saya tidak melakukan apa-apa. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk didampingi pengacara sebelum menjalani pemeriksaan apapun jika Anda tidak mampu. Oh, aja nih. Jangan bilang apa-apa, paham? Ya, Pak. Oke, saya sangat menyarankan kamu menggunakan hak itu dan tutup mulutmu. Saya bahkan tidak melakukan apa-apa. Christian Bryant awalnya menertawakan situasi buruk ini, tapi sekarang mulai khawatir. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan orang yang dia tembak mendekatinya dengan pisau. Apakah penembak kita Christian Bryant dari Fort Texas? No clue. Anyway. 49 radio. 49.
Aku enggak, bro. Aku enggak melakukannya. Tag! Pak, truk saya ada di sana. Truk saya, Pak. Truk saya ada di sana, Pak. Ke arah sana, saya cuma supir truk. Saya baik-baik saja. Saya cuma supir truk, cuma mau pergi ke toko kelontong. Iya, truck trailer, bro. Apa yang ada di truk trailer itu? Demo D1. Dan mau Venom? Iya. Akan ada nomor di sisi lain. Hanya akan ada nomor di atasnya. Baiklah. Aku mengerti. Tarik napas dulu. Oke. Ini akan membuatku kehilangan pekerjaanku. Aku tidak melakukan apa-apa. Strong 1 dan Strong Illmatic 2. Siapa namamu? Christian. Aku tahu. Banyak hal sedang terjadi sekarang. Oke, sekarang karena situasinya cukup serius, kamu akan ikut kami, oke? Kami akan menahanmu, kecuali kamu akan didakwa sekarang. Itulah yang terjadi. Oke, aku hanya berusaha sejujur mungkin. Oh, boleh aku ambil beberapa? Aku bukan detektif. Aku takut nyawaku terancam. Oke, apakah trukku akan tetap di sana? Untuk sekarang ya, oke. Apakah kalian punya kunciku? Hei, aku tidak bisa. Mereka hanya punya satu kunci truk. Oke, kalian punya kunciku ya? Oke. Kalian punya ponsel dan dompetku. Harusnya ada gambar dinosaurus di dalamnya ya? Oke. Tolong ambil kameranya. Tolong ambil kameranya. Tolong ambil kameranya. Tolong luangkan waktu, oke? Tolong ambil saja rekaman kameranya. Oh. Itu Irving, bukan Fort Worth, itu Irving, Texas. Penyelidikan terus berlanjut dan Christian Bryant akhirnya dibawa ke kantor polisi. Laporan insiden polisi menyatakan bahwa Randy Corrigan telah ditembak 7 hingga 8 kali. Tetapi, dia masih bisa berbicara kepada polisi saat petugas medis mencoba menolongnya. Randy Corrigan kemudian meninggal dunia. Keluarganya menulis tentang dirinya di halaman GoFundMe. Randy adalah pria yang luar biasa, lucu dan dermawan yang benar-benar mengubah hidupnya setelah mengalami beberapa masalah di masa mudanya. Dia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan penuh perhatian. Satu-satunya pengasuh untuk nenek saya yang berusia 86 tahun. Selain merawat nenek, dia sangat senang bekerja di Costco dan selalu bercerita tentang rekan-rekannya. Dia suka bercanda, tertawa, dan membagikan camilan manis kepada semua orang di sekitarnya, membuat hari-hari orang yang ditemuinya menjadi lebih cerah. Dia sangat menyukai segala hal tentang Jeep, budaya Irlandia, dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membuat tato baru. Kegemarannya ini membawa kebahagiaan baginya dan membuatnya tak terlupakan bagi semua orang yang mengenalnya. Christian Bryant diproses atas satu tuduhan pembunuhan. Jaksa penuntut mengatakan dia mendekati Costco dengan membawa pistol kaliber 40 yang dilengkapi dengan magazin drum berisi penuh 50 peluru. Tuan Corrigan yang merupakan karyawan Costco sedang istirahat. Dia sedang berangkat di mobilnya dan melihat hal ini, lalu mencoba menghentikannya sebelum dia masuk ke pintu depan Costco yang ramai itu. Sekitar pukul 17.45, terjadi pergulatan. Tuan Bryant mengeluarkan senjatanya, mundur beberapa langkah, mengeluarkan senjatanya, menembak Tuan Corrigan, lalu mendekati Tuan Corrigan saat dia sudah tergeletak di tanah, dan menembaknya lagi saat dia sudah di tanah. Keponakan Randy Corrigan meminta agar Christian Bryant ditahan tanpa jaminan. Jaksa penuntut meminta uang jaminan sebesar $2 juta dengan alasan adanya vonis sebelumnya terkait senjata api. Pada akhirnya, hakim menetapkan uang jaminan Christian Bryant sebesar $5 juta. Dia tetap berada di balik jeruji besi. Tanggal sidang berikutnya belum ditetapkan, tetapi tampaknya jelas bahwa dia akan berdalih membela diri dalam kasus ini. Dan kami akan terus memantau perkembangannya untuk Anda. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.